Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Claudia Carla. Saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 terdeteksi di Bitung, Sulawesi Utara pada pukul 5:48 waktu Indonesia Barat. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah. Pusat gempa magnitudo 7,6 129 km arah tenggara Bitung, Sulawesi Utara terdeteksi di kedalaman 62 km. Koordinat lokasi gempa berada di 1,25 lintang utara dan 126,27 bujur timur. Dikutip dari laman resmi BMKG, saudara, gempa ini berpotensi tsunami, namun dapat berubah setiap saat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang kota Manado, Sulawesi Utara pada pukul 6:48 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut bahkan mengakibatkan bangunan gedung terminal Malalayang mengalami kerusakan. Sejumlah tiang penyangga roboh dan kaca gedung pecah akibat gempa. Warga yang panik segera keluar dari dalam gedung guna menyelamatkan diri. Saudara, gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Manado, Sulawesi Utara. Dari visual yang terlihat saat ini di Bitung, saudara, Sulawesi Utara, terlihat sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Tidak hanya retak, saudara, bangunan rusak juga menimbulkan runtuhnya sejumlah tembok bangunan di wilayah Bitung, Sulawesi Utara, di mana seperti saat ini terlihat dari material bangunan yang roboh dari sejumlah bangunan yang ada di wilayah Bitung ini terlihat juga berserakan di sejumlah jalan. Keretakan tidak hanya terjadi di gedung, namun tadi juga sempat terlihat dari visual yang ditayangkan. Gempa ini juga menimbulkan guncangan pada sejumlah etalase toko yang berada di wilayah tersebut sehingga menyebabkan produk-produk ataupun barang dagangan dari pedagang di sana berjatuhan dari etalase toko dan berada di lantai etalase toko tersebut. Saudara, ini merupakan visual gedung KONI di Bitung yang terlihat, saudara, mengalami kerusakan parah. Kerusakan terjadi ataupun juga terlihat pada bangunan ataupun sisi luar di gedung KONI Manado, Sulawesi Utara, di mana tidak hanya terjadi pada tembok penyanggah bangunan, tapi juga bagian pagar bahkan dari gedung KONI Manado, Sulawesi Utara, di mana tadi kita sempat lihat dan seperti yang terlihat saat ini, saudara, reruntuhan bangunan yang terdampak gempa ini kemudian juga jatuh di badan jalan di depan gedung KONI. Dan yang terlihat saat ini selain tembok-tembok ataupun juga reruntuhan bangunan yang memenuhi jalanan, ini juga terlihat sejumlah tiang penyangga, saudara, mengalami kerusakan. Ada yang patah, bahkan juga ada yang tertekuk akibat gempa magnitudo berkekuatan 7,6 yang melanda Sulawesi Utara. Dan saudara, visual ini masih memperlihatkan dampak dari gempa bumi yang pada pagi ini menimpa wilayah Manado, Sulawesi Utara, tepatnya di gedung KONI, yang terlihat warga juga menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dengan gedung KONI yang juga terdampak dan mengalami kerusakan akibat dari gempa magnitudo berkekuatan 7,6, di mana kerusakan terjadi tidak hanya di gedung KONI, saudara, namun juga di tempat lainnya, diantaranya juga menyebabkan dampak di wilayah Bitung, Sulawesi Utara, di mana seperti yang terlihat saat ini
reruntuhan dari tembok gedung yang ada di Bitung, Sulawesi Utara ini mengalami kerusakan gedungnya, lalu kemudian juga terlihat reruntuhan material gedung ini berserakan di badan jalan dan terlihat warga sekitar juga menjaga jarak, saudara, dari lokasi bangunan untuk mengantisipasi apabila terjadi reruntuhan yang masih memungkinkan jatuh akibat terdampak dari kekuatan gempa sebesar 7,6, di mana gempa ini juga menimbulkan kerusakan pada sejumlah bangunan, baik di Terminal Malalayang, lalu kemudian juga terdampak langsung pada sejumlah pedagang, terlebih seperti yang terlihat saat ini di sisi sebelah kanan layar, di mana pedagang masih berupaya membereskan barang dagangannya yang terjatuh akibat kekuatan gempa sebesar 7,6 magnitudo. Dan kita kembali lagi ke visual di sebelah kiri, di mana di sini ada gedung KONI di Manado, Sulawesi Utara, di mana juga mengalami kerusakan akibat terdampak dari gempa berkekuatan 7,6 yang menerjang Manado pada pagi ini. Di mana kerusakan ini menyebabkan banyak puing-puing bangunan terjatuh dan runtuh di sekitar gedung bangunan. Tidak hanya reruntuhan tembok, saudara, terlihat juga tiang-tiang bangunan di gedung KONI ini juga ada yang patah, lalu kemudian juga ada yang menjadi tepuk begitu bentuknya akibat dari gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo, di mana warga sekitar ini juga saat ini masih melihat dan memantau langsung dampak dari kerusakan akibat gempa yang berkekuatan 7,6 magnitudo yang menerjang Manado dan juga Bitung, Sulawesi Utara. Di mana seperti yang terlihat saat ini, saudara, tidak hanya berdampak pada bagian luar bangunan, namun juga berdampak terhadap kerusakan pagar di sekitar gedung KONI yang berada di Manado, Sulawesi Utara. Di mana, saudara, gempa bumi ini terjadi pada pagi hari dan dengan kekuatan 7,6, dan pihak BMKG menyebut gempa bumi ini berpotensi tsunami, sehingga peringatan akan potensi tsunami ini telah dikeluarkan oleh BMKG agar masyarakat juga dapat mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi apabila ada potensi yang diperkirakan ini akan terjadi, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk kemudian menjaga keamanan dan keselamatan diri sendiri maupun juga masyarakat. Dan diimbau, saudara, apabila terjadi gempa agar masyarakat tidak berada di dekat bangunan, terutama bangunan yang tinggi, sehingga apabila, saudara, nantinya terjadi gempa, ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan ataupun juga kerugian pada masyarakat, sehingga diharapkan dengan diberikannya peringatan dini terkait dengan potensi tsunami akibat gempa, untuk kemungkinan masyarakat mengalami kecelakaan akibat gempa susulan yang masih kita lihat saat ini menyebabkan juga sejumlah kerusakan di sejumlah gedung ini dapat diminimalisir. Di mana dalam kondisi seperti ini, saudara, memang untuk masyarakat diimbau untuk harus berhati-hati dan tidak gegabah dalam kemudian menyikapinya. Untuk masyarakat diimbau tidak berada terlalu dekat, terutama di gedung tinggi, terutama di gedung-gedung yang mengalami kerusakan, karena dikhawatirkan, saudara, apabila berada terlalu dekat di gedung-gedung tinggi, terutama yang telah terlihat mengalami kerusakan seperti keretakan maupun juga ada puing-puing bangunan yang mengalami roboh, ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan ataupun dapat menimpa masyarakat yang berada di sekitar lokasi gedung-gedung yang telah mengalami kerusakan. Sehingga dengan menjaga jarak dari gedung-gedung tersebut, saudara,
diharapkan masyarakat dapat terjaga keselamatannya. Di mana saudara, kami masih menampilkan visual terkini dampak dari gempa bumi berkekuatan 7,6 yang menimpa wilayah Sulawesi Utara, baik di Manado maupun juga di Bitung, yang pada pagi ini menimbulkan kerusakan di sejumlah gedung. Dan sejauh ini kami masih menantikan apabila ada laporan terkait dengan jumlah korban mau luka ataupun juga jumlah korban jiwa yang tentu tidak diharapkan terkait dengan gempa bumi bermagnitudo 7,6 yang menimpa wilayah Bitung dan juga Sulawesi Utara ataupun di Kota Manado pada pagi ini, di mana untuk di Bitung saudara, gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,6 ini menimpa wilayah Bitung, Sulawesi Utara pada pukul 5:48 waktu Indonesia Barat. Dan akibat ataupun juga terkait dengan gempa bumi ini, pihak BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah. Dan pusat gempa magnitudo ini saudara yang berkekuatan 7,6, 129 km arah tenggara Bitung Sulawesi Utara ini terdeteksi di kedalaman 62 km. Di mana koordinat lokasi gempa berada di 1,25 Lintang Utara dan 126,27 Bujur Timur. Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Stasiun Geofisika Manado, Tony Agus Wijaya, yang akan memberikan informasi terkait dengan gempa yang menimpa wilayah Manado pada pagi ini. Selamat pagi Pak Tony. Pak Tony, ini gempa telah menimpa wilayah Manado, Sulawesi Utara pada pagi ini. Lantas bagaimana Bapak kondisi gempa pada pagi tadi yang terjadi dan juga terkait dengan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami? Ya, tadi hari ini tanggal 2 April 2026 pada pukul 06:48 waktu Indonesia Tengah telah terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan magnitudo 7,6. Gempa ini berpusat di laut 129 km tenggara Bitung, Sulawesi Utara. Gempa dengan kedalaman 62 km. Gempa ini berpotensi tsunami di beberapa wilayah di sisi timur dan selatan Sulawesi Utara, serta di sisi barat Maluku Utara. Tsunami telah terjadi 16 detik setelah gempa tersebut terjadi, yaitu di Bitung, terekam dari peralatan tsunami gauge BMKG. Telah terjadi tsunami dengan ketinggian 20 cm. Kemudian di Halmahera Barat telah tercatat terjadi tsunami pada ketinggian 30 cm. Nah, sampai saat ini peringatan dini tsunami masih berlangsung, belum kami akhiri, menunggu hingga susulan dari gelombang tsunami ini benar-benar berakhir, diperkirakan sekitar 2 jam setelah gempa utama tadi terjadi. Gempa bumi ini juga diikuti oleh beberapa gempa susulan. Sampai saat ini tercatat ada 16 gempa susulan dengan magnitudo lebih kecil, yaitu antara 5,5 hingga magnitudo 3,1, dan secara bertahap gempa susulan akan semakin kecil kekuatannya. Dan kemudian kami juga menerima beberapa laporan kerusakan di Sulawesi Utara. Nanti kami konfirmasi lagi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga ke pemerintah daerah. Kemudian juga ada laporan kerusakan di Maluku Utara, di beberapa wilayah yang perlu kami konfirmasi lagi laporan kerusakan dan korban tadi. Gitu.
Baik Pak Tony, tadi disebutkan gempa di Manado ini terjadi 19 menit setelah gempa yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara. Lantas Pak, gempa yang terjadi di Manado ini terjadi dalam berapa menit Bapak? Iya, durasi getaran yang dirasakan masyarakat umumnya kurang dari 30 detik. Memang getarannya terasa cukup lama durasinya, karena gempa ini adalah gempa yang kategori gempa dangkal. Kemudian juga pusat gempanya relatif dekat dengan wilayah Sulawesi Utara maupun wilayah Maluku Utara yang berjarak 129 km tenggara kota Bitung, Sulawesi Utara. Sehingga getaran atau tingkat dirasakannya oleh masyarakat intensitasnya cukup tinggi di beberapa wilayah di Manado hingga intensitas 5 mmi. Artinya getaran terasa cukup keras, beberapa benda yang digantung bergoyang, bahkan ada beberapa benda ringan seperti gelas ataupun benda-benda ringan itu sempat jatuh dari meja. Tetapi nanti akan kami update kembali laporan-laporan kerusakan maupun korban, terutama yang lebih tinggi intensitasnya di beberapa wilayah di Maluku Utara. Di beberapa lokasi itu dilaporkan intensitasnya hingga 6 hingga 7 mmi. Diperkirakan ada kerusakan bangunan yang akan segera kami laporkan update-nya. Baik Bapak, tadi disebutkan juga gempa susulan maksud kami juga terjadi dengan kekuatan yang lebih kecil di sekitar 5 magnitudo dan terkait dengan peringatan dini Pak untuk tsunami ini akan diberikan ataupun dicabut kapan Pak untuk peringatan dini ini, dan apakah masih ada potensi gempa susulan yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara? Iya, gempa susulan diperkirakan masih akan terjadi karena ini gempa yang cukup kuat ya. Tetapi tadi umumnya magnitudonya akan lebih kecil secara umum. Kemudian peringatan dini tsunami ini akan diakhiri apabila gelombang tsunami susulan ataupun resonansi maupun gelombang-gelombang pantulan dari gelombang tsunami ini betul-betul telah selesai dan berakhir, dan itu diperkirakan berlangsung 2 jam dari gempa utama tadi. Diperkirakan pukul 08:48 WITA nanti akan baru diakhiri peringatan dini tsunami ini. Sehingga saat ini masyarakat masih mengantisipasi potensi tersebut, terutama di beberapa wilayah seperti di Bitung, kemudian juga sisi selatan dan timur Sulawesi Utara, kemudian juga sisi barat dari Maluku Utara. Baik, potensi gempa masih memungkinkan terjadi di wilayah Bitung, salah satunya di Sulawesi Utara, dan imbauan ataupun juga peringatan dini ini kemungkinan dapat dicabut ataupun diakhiri pada 2 jam setelah terjadinya gempa pertama pada pagi tadi. Bapak, lalu kemudian Bapak, dari laporan yang diterima ini kerusakan terbesar ini terjadi di wilayah mana Pak Tony? Iya, dari peralatan kita, dari astrograf dan juga dari peralatan monitoring kita, memang intensitas terbesar adalah di wilayah Maluku Utara yang diperkirakan intensitasnya hingga mmi 7 tadi. Kemudian di Sulawesi Utara sendiri, di Manado itu intensitasnya hanya sekitar 5 mmi, artinya memang ada potensi bangunan retak ataupun kerusakan ringan dan sedang di beberapa bangunan. Tapi kami masih menunggu update laporan kerusakan bangunan, terutama dari wilayah Maluku Utara dan juga beberapa wilayah di sisi timur dan selatan dari Sulawesi Utara begitu. Baik Pak Tony, tadi disebutkan yang terparah mengalami dampak akibat gempa ini adalah di wilayah Maluku Utara. Lalu kemudian Pak Tony, sejauh ini apakah sudah ada laporan terkait dengan bangunan ataupun infrastruktur yang mengalami kerusakan terparah di sana? Iya, laporan sementara ada beberapa bangunan di Maluku Utara dan juga Sulawesi Utara, tapi kami belum bisa melaporkan secara detail karena memang ini baru beberapa menit terjadi dan perlu kita konfirmasi ulang. Tapi memang dipastikan memang ada kerusakan bangunan di beberapa wilayah dan juga di kerusakan rumah masyarakat di Maluku Utara, di sisi
barat dan juga di beberapa wilayah seperti di Sulawesi Utara, terutama sisi timur dan sisi selatan gitu. Baik Pak Tony, lalu kemudian terkait dengan gempa susulan yang masih memungkinkan terjadi, ini apakah ada imbauan kepada masyarakat untuk kemudian dapat menjaga keselamatan diri masing-masing, Pak? Iya, jadi masyarakat memang tidak perlu panik, tidak perlu cemas, bisa memeriksa kembali bangunannya apabila dirasa bangunannya tidak ada kerusakan signifikan ataupun tidak ada retak-retak yang besar, bisa kembali beraktivitas seperti biasa, masuk ke dalam ruangan. Kemudian untuk masyarakat yang di sekitar pantai bisa menunggu saat untuk menunda aktivitasnya sampai nanti peringatan dini tsunami dari BMKG diakhiri, yang akan diperkirakan pukul 8:48 nanti baru diakhiri, apabila memang potensi gelombang tsunami ini betul-betul sudah berakhir, tidak ada resonansi gelombang tsunami maupun tidak ada gelombang tsunami susulan yang berpotensi terjadi, maka masyarakat bisa menunda sesaat yang di sekitar pantai, kemudian setelah diakhiri baru bisa beraktivitas kembali dengan normal gitu. Baik, untuk masyarakat diimbau agar tidak panik dan kemudian juga dapat menjaga keselamatan masing-masing, diantaranya juga imbauan agar masyarakat ini kemudian menjauhi area pantai hingga peringatan dini akan tsunami ini pasca gempa pertama terjadi di wilayah Bitung, Sulawesi Utara. Pak Tony, terkait dengan gempa yang telah terjadi pada pagi ini, Pak Tony, lalu kemudian di titik Maluku Utara tadi disebutkan yang terparah akibat dari gempa yang terjadi pada pagi ini. Lalu kemudian sejauh ini Pak Tony, apakah dari laporan sekitar ini ada warga ataupun masyarakat yang juga terdampak akibat gempa ini? Sejauh ini bagaimana laporannya? Iya, di Kota Manado ada beberapa laporan ya, tapi masih perlu kita konfirmasi. Ada beberapa masyarakat yang terluka karena panik, mungkin ada yang loncat dan sebagainya. Kemudian juga di Maluku Utara ada beberapa korban, tapi masih perlu kita konfirmasi lagi. Mungkin menunggu beberapa saat lagi akan bisa kami pastikan bahwa memang ada beberapa korban baik luka maupun korban jiwa, tapi tidak terlalu signifikan, yang perlu kita konfirmasi kembali. Baik, terdapat korban luka dan juga jiwa yang masih perlu dikonfirmasi kembali untuk jumlahnya. Dan Pak Tony, dengan peristiwa ataupun kejadian seperti ini, nantinya apa yang perlu dipersiapkan bagi masyarakat kemudian agar mengurangi potensi kecelakaan, Pak, agar kemudian dalam waktu-waktu krusial ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat gempa susulan. Apa yang paling penting dilakukan pada pertama kali? Iya, jadi memang wilayah Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara kan memiliki beberapa sumber gempa ya. Ada di sisi Laut Maluku tadi, ada subduksi ganda, kemudian juga di sisi utara ada subduksi Laut Sulawesi, sehingga memang masyarakat perlu mengenal dengan baik potensi-potensi ini, kemudian juga mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. Jadi yang pertama memang masyarakat tidak perlu panik, mengurangi dampak yang bisa kita cegah saat terjadi gempa, yaitu kita tidak panik, kemudian juga segera keluar ruangan apabila terasa ada gonjangan gempa yang kuat. Kemudian apabila ada peringatan dini tsunami, maka masyarakat harus meninggalkan atau menjauhi pantai, kemudian menunda sesaat aktivitas di pantai sampai peringatan dini tsunami dari BMKG diakhiri. Kemudian memang yang perlu kita juga siapkan atau antisipasi adalah sepertinya sederhana tapi perlu, yaitu mengecek kembali interior benda-benda kita di dalam ruangan. Jadi apabila benda-benda yang berat, itu sebaiknya jangan diletakkan di tempat yang tinggi atau digantung begitu, sehingga apabila ada gempa, dia tidak berpotensi jatuh ataupun menimpa manusia di bawahnya. Sehingga
Kemudian juga kita perlu merencanakan jalur evakuasi atau prosedur apa yang harus dilakukan apabila terasa gempa, sudah mengetahui tempat evakuasinya, kemudian jalur atau akses untuk ke tempat terbuka terdekat itu perlu dikenal oleh masyarakat sehingga dampak ataupun korban dari gempa bisa kita kurangi sekecil mungkin begitu. Baik Pak Tony, terima kasih banyak atas informasinya pagi ini. Kepala Stasiun Geofisika Manado, terima kasih Pak Tony atas waktunya. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.